Yesus nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena Yesus itu nabi bagi Bani Israel, tapi kemudian ada juga Yesus yang mengaku sebagai Tuhan. Nggak jelas dia. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mana kehendak Bapa agar membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Silakan. Jangan kamu lari-lari ke ayat lain, tema lain. Kita fokus dalilnya kepada sudah ayat sangat itu. Jelas. Itu sudah sangat Diam jelas dulu. dalilnya. Waduh. Iyakan dulu. Di situ ada berapa pemikiran? Pemikiran manusia, pemikiran Tuhan, betul? Betul. Saya bukan ke arah itu. Bukan soal pikiran. Diam dulu. Enyalah iblis, kata Yesus. Enyalah iblis. Aduh, diam. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Di situ ada berapa pemikiran? Satu atau dua? Yang dipikirkan oleh manusia adalah Yesus tidak disalib. Yang dipikirkan Allah. Bukan itu salah. Yang dipikirkan oleh manusia, kamu baca coba. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Itu pemikiran manusia. Tapi pemikiran Tuhan tidak begitu. Pemikiran Tuhan, biarkan aja mereka punya keinginan membunuh Yesus. Biarkan aja mereka berkongkok-kongkok ingin mencelakai Yesus. Tetapi aku Tuhan tidak akan membiarkan itu. Aku akan mengutus malaikatku untuk menyelamatkan Yesus. Itu pemikiran Tuhan. Sudah. Akui dulu. Sudah. Di situ ada berapa pemikiran? Akui dulu. Dua pemikiran yang berbeza. Pemikiran Bapa. Dua pemikiran Yesus yang berbeda. Disalib. Pemikiran manusia. Di mana dalilnya pemikiran Bapa? Di mana ada dalilnya Allah itu pemikiran siapa? Bapa? Allah Yesus itu disalib. siapa? Allah Bapa. Coba. Tunjukkan dalilnya. Bapak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Silakan. Tertiblah kau bongong. Tertib. Mencret. Oke, saya tunggu dalilnya di mana Tuhan. Diam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Tuhan menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Silakan tunjuk dalil. Bang Suma, boleh diam kah? Pak Dimas, Satu-satu. Pak Dismas, sebentar. Bang Suma, Ya, kamu hanya mencomot ayat. Yang Satu-satu. Kingdom, nanti aja giliranmu. Nanti giliranmu, tenang. saya tunggu dalilnya. Sebagaimana fitnahanmu, Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Dan saya akan bacakan ayatnya ya. Oke, silakan. Matius, saya ambil dari ayat yang kamu Matius ambil. itu karangan Matius. Yang Kamu saya hanya mencomot minta pikiran Tuhannya, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan agar membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang jahat. Tertulis di mana itu? Silakan. Nabi Yesaya sudah menubuatkannya di Yesaya 53. Tidak ada hubungannya Yesaya 53. Itu adalah nubuatan kepada Yesus. Tidak ada Yesaya. Coba kamu baca Yesaya 1. Kamu gak punya urusan dengan Alkitab kami. Saya menjelaskan kitabnya Yahudi. Yesaya itu bukan kitabnya Kristen. Yesaya bukan kitabnya Kristen. Yesaya kitabnya orang Yahudi. Dengarkan saya. Modalmu hanya teriak-teriak. Dengarkan giliran dong. Bicara tuh giliran dong. Kamu diam dulu sebentar. Dengarkan saudara kondom. Dengarkan. Kitab Yesaya itu rangkumannya, cakupannya ada di Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda 1. Tentang Yerusalem 2. Dalam kisah apa? Dalam kisah Uzia, dalam kisah Yotam, dalam kisah Ahaz, dalam kisah Hezekia, dalam kisah raja-raja Yehuda. Yesus di mana di situ?
Gimana? Yesaya 53 itu adalah menubuatkan tentang Yesus ya. Tidak Makanya ada, tidak ada Yesaya membahas tentang Yesus, tidak Ya. ada. Yesaya Yesus itu, saudara kondom, dengarkan saya, Bang. Dari Musa. Bang, saudara kondom, dengarkan saya. Kitab Yesaya itu, saya pernah saudara tantang kondom, kau 1.600 saudara kondom, orang. dengarkan, Kita debat saudara yang kondom. benar yang Saudara kondom, dengarkan. Kitab Yesaya itu Kau nggak berbicara. berani terima tantangan saya waktu saya ajak kau berdebat. Nah ini Di depan 1.600 orang. Ini gurunda yang saya sebut tebal Ya. telinga itu. Ini disebut tebal telinga. pernah Itu dia makanya. Kau Makanya. berkoar-koar nantang semua pendeta se-Indonesia. Saya Ini tantang ya. kau waktu itu di depan 1.600 orang. Kita debat Tuhan yang benar yang mana dan yang disembah oleh siapa, kau nggak berani. Baik. Nah. Mau sekarang bahas itu, mau sekarang bahas kau itu. Oke, saya tanya kamu. Sekarang begini, Kingdom, sebentar Kingdom. Sebentar Kingdom. Ayolah diskusi yang sehat lah ya, ganti-ganti. Bicara gantian Coba ya. kau sebutkan Oke. Tuhan yang benar itu yang mana dan yang disembah oleh siapa? Oke, baik. Tuhan yang benar itu diterangkan di dalam Bilangan 29 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu Tuhan yang benar. Setuju nggak? Setuju tidak? Tuhan itu berdasarkan Bilangan 23 nomor 19 bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju nggak? Oke, kamu baca nggak kelanjutannya apa di ayat itu? Setuju tidak? Sebentar, saya tanya kamu. Oke. Kamu ini pantasan, kamu hanya main comot Setuju ayat. tidak? Dan kamu teriak-teriak, ternyata kamu ini botol. Kalau sudah ketampar comot ayat. Jadi maunya kamu itu mau kulempar mukamu satu kitab langsung gitu. Maunya kamu itu kulempar mukamu pakai Bible satu kitab gitu. Saya ikuti Harus permainanmu. satu persatu dalilnya, Oke, tuyul. baik. Saya ikuti permainanmu. Lalu siapa yang menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang Siapa benar. yang menyembah Tunggu dulu, Tuhan ini yang dulu. Ini dulu. Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju? Setuju tidak? Mencret. Ini dulu. Tuhan yang benar bukan manusia dan bukan anak manusia. Saya Itu ikuti dulu. permainanmu. Saya setuju. Ikuti Lanjut. permainanmu. Sekarang saya tanya Setuju kau. kan? Oke. Setuju saya bahwa sekarang tanya Tuhan kau. bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke. Itu Ya, pertama. Anda oke, setuju? saya setuju. Yesus Saya setuju. manusia dan anak manusia. Betul? Sekarang saya bertanya lagi, jangan kau bertanya terus. Yang fair. Pertanyaannya. Satu bertanya, satu jawab. Yesus. Jangan dengar dulu. dua bertanya. Dua kali bertanya. Anak manusia, dia manusia dan anak manusia. Betul? Ini tidak berbicara tentang Yesus dulu. Saya tanya kamu. Siapa Ini yang berbicara mengenai menyembah Tuhan yang benar Tuhan. itu? Ini menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar 1.200 itu orang penonton bukan manusia mendengarkan Zoom dan kamu, bukan hanya modal anak teriak-teriak. manusia. Dan Dia kamu mencoba mengatakan untuk betul. menguasai lawan Oke? debatnya. Sekarang, Tetapi dia sekarang dengar, kamu diam. Kau jangan ngamuk, Diam, gantian. Tadi kamu mengangkat tema Tuhan yang benar. Kita sudah sampai level pertama. Level pertama adalah Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kita sepakat. Nah, sekarang masuk level 2. Tuhanku namanya Allah, Tuhanmu namanya Yesus. Mari kita uji. Apakah Allah adalah manusia dan anak manusia? Ternyata bukan. Apakah Yesus manusia dan anak manusia? Ternyata betul. Tapi saya ingin meminta kejujuran darimu. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah manusia dan anak manusia? Jawab. Kita masuk level kedua. Silakan. Mencret. Apakah Yesus manusia dan anak manusia? Jawab. Masa kamu aja bertanya, aku nggak boleh bertanya?
Ini sudah level kedua. Tadi kita setuju. Kamu dari tadi bertanya. Tadi itu bukan pertanyaan. Tadi itu kesepakatan. Bilangan 23 nomor 19. Setujukah kita bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia? Saya setuju. Giliran saya Anda juga bertanya. setuju. Nah, level 2. Tuhanku Allah. Tuhanmu Yesus. Saya bertanya. Nah, Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Lolos Tuhanku. Tuhanmu Yesus, apakah dia manusia dan anak manusia? Jawab. Saya belum bertanya sama kamu. Kamu bertanya terus. Apaan ini? Lah, ini pertanyaan untuk kita berdua. Apakah Allah itu manusia dan anak manusia? Bukan. Pertanyaan yang sama ke kamu. Apakah Yesus itu manusia dan anak manusia? Apa jawabanmu? Jawab. Saya belum bertanya sama kamu, Loh, itu pertanyaan untuk kita berdua, biar adil. Kamu yang Loh, tadi kita sepakat bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia. Kembali Tuhan ke bukan manusia dan bukan anak manusia. Kita berdua sepakat. Naik level. Allah dan juga Yesus. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, Yesus sekarang Yesus. Yesus ini manusia dan anak manusia. Betul atau tidak? Jawab. Jawab. Kasihan ya, Ane Zuma. Loh, kok kasih? Ambulans mana? Ambulans. Oke, siapkan ambulans buat Zuma. Ya, Ambulans buat kondom. Ambulans buat kondom. Dia nggak berani Kingdom. Belajar jujur lah. Jawablah pertanyaan Bang Zuma itu, jawab dulu. Saya belum bertanya loh. Lah, ini Jawab pertanyaan dulu untuk saya pertanyaannya. juga. Jawab dulu. Pertanyaan itu untuk saya dan pertanyaan itu untuk Anda biar adil. Bang Suma, ya Paman. Saya belum bertanya. Apakah Allah yang kamu sembah itu manusia atau anak manusia? Bukan. Nah, giliran Anda ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kondom. Ya Paman, apakah Yesus itu manusia dan anak manusia? Apa jawaban kondom? Silakan. Kita mau dengar. Jawab. Oke, jangan dipotong dan jangan di-mute ya. Ya, ingat pertanyaannya, apakah Yesus manusia dan anak manusia? Silakan Anda jawab. Ya atau tidak? Oke. Tuhan yang benar itu disembah oleh siapa? Bukan ke situ. Belum ke situ. Tuhan yang benar itu yang disembah siapa? Zuma mau kabur. Zuma kabur, men. Kabur, kau itu yang sudah ancang-ancang mau kabur. Bang Rendro Setiawan, barakallahu fiik. Tuhan yang mana yang disembah oleh siapa? Loh, pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Cuma nggak tahu jawabannya. Apakah siapa Allah manusia dan anak manusia? Bukan manusia dan bukan anak manusia. Pertanyaan yang sama. Kepada saudara kondom, apakah Yesus manusia dan anak manusia? Apa jawabanmu? Silakan, kita mau dengar. 1, 2, 3. Yesus adalah. Saya tanya, Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Coba kau jawab. Coba kau jawab. Kapan kau jawabnya ini Kingdom? Ambulans datang. Ambulans sudah datang. Siapa cuma? Ambulans datang. Ambulans datang. Tuhan yang benar bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju? Ya, siapa yang menyembah Tuhan yang benar? Sebentar, itu level 3. Level 2 dulu. Menyembah Tuhan yang benar itu. Level 2 dulu. Tuhan yang benar itu. Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Betul? Iya. Oke. Terus yang menyembah Tuhan yang benar itu siapa? Oke. Sekarang sembahanmu Yesus. Saya sembahanku Allah. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Kita tidak sedang berbicara tentang Yesus dan Allah. Sekarang Yesus manusia dan anak manusia. Betul atau betul? Yesus dan Allah.
Paham? Nah, mulai ngancur dia. Mulai Betul, Mak. ketahuan. Betul. Oke, saya Pengikut jawab ya, Tuma, bintang ya. timur. Ya, silakan. Apakah Yesus Oke. bukan manusia dan bukan anak manusia? Jawab. Abang, kita ini berbicara Nggak di jawab luar Allah lagi. dan Yesus. Jawab lagi. Makanya saya tanya. Nggak jawab lagi. Nggak lagi, Siapa nggak yang- mau yang jawab menyembah lagi. Tuhan yang benar Nggak itu? jawab lagi. Ambulans datang lagi. Mampus. Ayo. Kristen itu domba, penyembah anak anak domba. orang. Kristen itu penyembah anak orang. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membantah ucapan saya itu. Kristen adalah penyembah anak manusia. Tuh, fakta itu. Itu fakta. Anda mau lari kemana? Anda mau lari kemana? Jangan Anda bilang Yesus itu anak ayam. Jangan. Yesus itu anak manusia. Dan kamu penyembah anak manusia. Sedangkan bilangan 23 nomor 19, Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus jelas manusia dan anak manusia. Bahkan Yesus itu adalah cucu manusia. Jadi Kristen sama dengan penyembah cucu manusia. Ambulans. Hai. Ambulans. Sekarang level 3. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Lolos. Yesus, Yohanes 1 nomor 14, firman dibentuk menjadi daging. Betul? Betul? Yesus dibentuk menjadi daging, betul? Betul. Tuhannya Kristen adalah daging. Betul? Betul. Satu-satunya agama di muka bumi ini nyembah daging hanya Kristen. Masih mau kau datang besok? Ayo, ayo. Ambulans datang. Besok Masih King Dong mau namamu kau ganti aja King Bong, besok jadi Kasiman. Kristen penyembah daging. Dalilnya Yohanes 1 nomor 14. Oke. Kristen penyembah manusia, dalilnya mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Lolos enggak? Sembahan benar enggak itu? Kalau yang disembah daging, kalau yang disembah itu adalah manusia. Lolos enggak sebagai sembahan yang benar? Tidak. Sembahan yang benar itu laisa kamitslihi syai'. Maha tinggi. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Itu baru betul. Aduh, saudara mencret kondom di pingsan pojokan. Udah mencret dia di pojokan. Ambil tisu, ambil tisu, ambil tisu. Om Yesus, Om Yesus, kasih nafas buatan King Dong, kasihan kejang-kejang dia. Ini ada kecoa Yehuda, Bang. Kecoa Yehuda. Ya, silakan. Silakan. Singa Edan. Singa Yahuda, Singa Yahuda. Yo yo, Selamatkan sore. selamat sore. Saya mau boleh bertanya sedikit. Boleh, boleh. Banyak juga Banyak pun boleh. tak apa-apa. Tadi Bang Zuma itu bilang di Yohanes 1:14 ya. Coba suaranya, bibirnya jangan terlalu nempel di mic, nanti basah nggak bisa bersuara. Agak jauh sedikit ya. Yohanes 1:14 ya. Ya,
Saya rasa kalau Tuhannya mau baca Kristen itu menjadi daging. Ya. iya betul. Saya rasa kalau mau baca itu baca dulu Yohanes 1 ayat 1 baru pindah ke Yohanes 1:14. Oh iya, satu perikop Iya. aja ya, satu perikop. Silakan Anda baca. Ya, satu perikop. Saya minta kamu bacakan, saya akui kamu hafal. Oke. Saya baca kepada saudara. 1 Yohanes 1 kita mulai ya sampai nomor 14 ya, supaya tidak ada fitnah di antara Kristen. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Theos, dan perkataan itu adalah Theos. Theos pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan oleh Theos, dan tanpa Theos tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dalam Theos ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Theos, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Theos semua orang menjadi percaya. Theos bukan terang itu, tetapi Theos harus memberi kesaksian. Oh, Yohanes itu bukan terang, tetapi dia harus menjelaskan tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dunia, dan dunia dijadikan olehnya dia bohong, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Theos, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan keinginan Theos. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak Tuhan Bapa karena yang kebenaran. Terus apa? Apa Oke, ini? Sudah. Ya, sudah. Firman Ya, itu sudah. menjadi daging. Terus? Jadi Terus? apapun kesimpulanmu waktu baca, tapi saya berterima kasih ya sudah bacakan Injil di depan umum. Itu saya tujuan saya sebenarnya. Ya, iya, saya baca surat kabar ini. Kenapa emang? Iya, saya berterima kasih aja. Entah apa namanya benar, tapi Saya setiap hari baca surat kabar kayak begini mah biasa, untuk jadi lawakan, Saya untuk bersyukur, menyegarkan saya senang. otak bahwa Itu kalau ini bagi- bukan firman Tuhan. dengar ya. Kalau bagi Ini saya bukan ini- firman ini- Tuhan. Saya Ini bukan senang firman kamu Tuhan. bacakan. Bahkan Saya setuju. untuk jadi sabda Yesus aja bukan. Ini karangan orang yang tidak dikenal. Iya, saya Ini senang, saya karangan setuju yang tidak kamu dikenal. bacakan. Ini Tapi bukan tidak peduli ucapan apapun. Yesus, bukan juga ucapan Tuhan. Ini karangan surat kabar dari penulis yang tidak dikenali. Tidak ditahu siapa penulisnya ini. Tidak ditahu. Orang Kristen pun bingung. Ini nggak tahu siapa penulisnya. Orang Tidak ada Kristen yang mana tahu ini bingung, penulis. kalau saya nggak mau pusing, saya nggak ambil pusing. Ya karena kau tidak punya otak. Bagaimana mau pusing kalau otak nggak ada? Coba. Kamu bilang saya nggak punya Kira-kira otak. bisa nggak? Hah? Kamu Kalau bilang kau saya nggak punya punya otak. otak, kalau kau punya otak, kenapa kau menyembah daging? Yang bilang saya nggak punya otak siapa? Ayo, Kalau kau punya otak, kenapa kau menyembah daging? saya menyembah Tuhan, bukan saya menyembah daging. Mana ada Tuhan? Coba, ku bacakan lagi samamu. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Bukan menjadi Tuhan, menjadi daging. Kamu nakal. Dengar. Mengaku berotak, tapi berotot. Nakal kamu. Firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi Tuhan. Kamu nakal. Kamu nakal. Bang Zuma. Kamu pembohong, kamu penipu. Firman itu telah menjadi daging. Ini kalau dikasih piksin, dikasih miwon, dikasih kecap, daging nyoknyang dia jadi daging bakso dia. Ini. Kau baca baik-baik. Mana ada menjadi Tuhan, dia menjadi daging. Astaga, dengar dulu, dengar. Astaga. Firman menjadi daging, Dengar, perkataan menjadi daging, tidak ada perkataan menjadi Tuhan.
untuk melihat berbuah kagak ya? Berbuah kagak ya? Ada buahnya kagak ya? Lapar aku. Nah itu bukan Tuhan yang kayak gitu-gitu. Kalau Tuhan itu tidak perlu datang, karena Tuhan itu maha mengetahui, maha mendengar. Ngapain dia datang? Yang datang itu yang tidak tahu. Misalnya, saya datang ke Jakarta. Kenapa saya datang ke Jakarta? Karena saya tidak tahu di Jakarta itu sedang apa, lagi ngapain, kayak mana. Andai saja saya meliputi Jakarta, ngapain saya datang? Toh saya sudah tahu. Tapi karena Yesus bukan Tuhan, dia harus mendekati pohon ara untuk sekedar mengetahui, berbuah kagak ya? Itu bukan Tuhan. Jadi yang datang menjadi daging itu manusia, bukan Tuhan. Jadi kau sembah itu adalah daging. Kecoa Ya, Yehuda adalah itu kan penyembah daging. Itu dalil kok. Ya, itu Dalil kok ada. menurutmu. Kamu suruh saya baca satu Bible, Yohanes 1. Oh, boleh. Sudah kubacakan. Kamu dengar ya? Ternyata dengar. kesimpulannya firman menjadi daging. Saya tungguin. Halo. tes. Ini kalau Tes. kalau di belakangmu ini, kalau di belakangmu tumbuh daging itu namanya daging menumpang. Ya, nggak apa-apa. Bukan kutil. Aduh. Parah. Daging Ya udah, daging gini aja. menumpang itu kutil. Sekarang Tuhannya orang Yahudi apakah menjadi daging? Jadi Enggak. Di mana dalilnya Tuhannya orang Yahudi menjadi daging? sudah cukup. Saya rasa sudah cukup Yohanes 1:14. Ya sudah itu cukup. Tuhannya Lagi. Karisteng. Saya tanya Tuhannya Yahudi. Elohim, Eloah, El Eroi. Pernah tidak Kalau- menjadi daging? Ya udah, kalau kamu tanya Tuhan Yahudi, saya nggak tahu. Saya kan orang Yahudi. Nah iya, bagus. Sekarang saya ajarin. Tuhannya orang Yahudi itu, tak ajarin. Tuhannya orang Yahudi itu di dalam Yeremia 10:6, maha tinggi, tidak serupa dengan daging. Bilangan 23 nomor 19, Tuhannya orang Yahudi, bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhannya orang Karisteng, daging. Jadi beda antara Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Karisteng. Karisteng ini penyembah daging. Baik kalau bukan daging menumpang. Daging menumpang, kalau dia ganas namanya tumor. Bahaya itu. Penyembah tumor. Hancur perpuluhan. Ayo. Ganti namamu singa, jangan singa lah, Anda sesuai. Ganti namamu kecoa gereja. Ah itu lebih pas. Kecoa gereja. Singa Yehuda pula kau buat. Alamak, besar kali mulut kau. Namamu singa Yehuda. La. Tikus gereja. Ah itu pas untuk kau. Oke, kita ganti ya. Ah, ganti tikus gereja. Nah, itu Halo, baru Texas, betul. dengerin ya. Dengar. Ya. Dengerin dulu. Tema yang kamu buat itu betul apa enggak? Betul. Betul, oke. Ya sudah, sabar dulu, santai. Dapatnya dari Apalagi? mana menurut kamu? Dari pengajaran Bible. Yesus itu nggak jelas. Dapatnya dari mana? Dari semua aspek. Bible. Oke. Oke, stop. Kok jawabnya pasrah sih? Ya. Enggak, bukan pas lah. Oke, biarin dulu. Jadi, Apalagi? apa yang orang Hmm. Kristen itu nggak sesuai sama yang diajarkan Yesus di dalam Bible? Kenapa terputus tadi barusan? Gimana? Suaramu putus. Jaringanmu nggak bagus, Bang. Tes. Jadi kalau yang dilakukan orang Makanya ganti Kristen itu namamu. sesuai nggak sama ajaran Yesus? Enggak. Sesuai nggak? Bertentangan. Oh, ya. Tidak Apa yang Yesus- bertentangan sama apa yang sekali. Yesus ajarkan? Laksana langit dan kandang Apa yang- babi tidak sesuai sama sekali. Hah? Apa yang Hmm. Yesus ajarkan?
Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta yang tak terlihat oleh mata kasat manusia. Sedangkan Kristen mengajarkan justru menyembah kepada daging. Gitu ya. Iya. Oke. Bang Jadi, Suma gitulah. dapatnya dari mana itu? Kebenaran itu. Kebenaran itu dapatnya dari Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. Tuh. Oke. Apa pandanganmu tentang Yesus? Yesus adalah nabi untuk Bani Israel saja, bukan untuk Karisteng. Nice. Nah, terus di temamu? Yesus nggak jelas. Kenapa? Tolonglah dipikir dulu. Iya, Yesus nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena Yesus itu nabi bagi Bani Israel, tapi kemudian ada juga Yesus yang mengaku sebagai Tuhan di dalam Wahyu 22 nomor 16. Nggak jelas dia. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu muncul Yesus lagi di Pulau Patmos mengaku apa? Akulah tunas Daud bintang timur gilang gemilang. Gak jelas dia. Ngeri juga ya, ada yang jelas, ada yang gak jelas. Katanya dari Bible. Lucu, benar. Jadi Yesus Zuma itu mandi ada dulu. yang asli, Yesus Udah mandi itu belum? ada yang tidak asli. Ada yang palsu, ada yang asli. Itulah makanya dia nggak jelas. Itu, paham? Kesian saya lihat kamu sebenarnya. Saya lebih kasihan lihat kau. Kau nggak cebok rupanya. Kasihan benar Bang Suma ini. Berpuluh tahun mewaraskan orang Kristen tapi nggak waras-waras Kristennya. Memang kasihan saya. Lelah saya mengajarkan ente. Coba Anda lihat. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke? Yesus manusia dan dia anak manusia. Tapi apakah Kristen bergeming untuk tidak menuhankan anak manusia ini? Tidak. Kasihan Bang Zuma, capek. Data disajikan. Bible diuraikan. Tapi Kristen, karena memang dia sudah tabiatnya seperti itu, mereka tidak pernah bisa sampai kepada hakikat kebenaran. Nah, itulah Kristen. Sampai di sini tidak jelas? Belum? Ganti namamu dulu. Tikus gereja baru jelas. Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan daging bakso. Dalilnya jelas dalam kitabmu. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi sarks. Enggak lah. Menjadi apa? Menjadi daging. Tuhan menjadi daging. Bang Zuma, lucu. Lucu ya? Lucu ya? Enggak deh, bukan Bang Zuma. Namamu bukan Bang Zuma. Lucu nggak? Enggak lucu, namamu bukan Bang Zuma soalnya. Ya, perkenalkan nama asli saya Nur Alim Andi Rahim. Itu nama asli saya. Bukannya jurus Kipling. Sakit hati ya. Kalau orang di perguruan panggil saya Sensei Aling, itu panggilan saya di perguruan. Sakit hati ya. Tapi setahu saya jurus Kipling. Allahu Akbar, Masya Allah. Seibarat Saulus namanya Paulus, ya kan? Yesua namanya Yesus, kan begitu. Elohim dirubah menjadi Theos, ya kan? Dewa mereka berubah menjadi Allah, gitu. Ya kan? Tikus dirubah menjadi singa. Kamu udah salah. Pagan dirubah jadi Yehuda, kan gitu. Kamu udah salah. Kamu yang geleng-geleng memang kau. Kamu udah salah. Salahnya di mana? Bagian perkataan Yesus yang benar diambil menjadi bukti, tapi bagian perkataan Yesus yang menurutnya tidak sesuai dijadikan tema. Yesus gak jelas kan? Lucu kau sebenarnya, lucu. Ya, memang Yesus itu gak jelas.
Menurutmu Yesus jelas nggak? Oh, jelas banget. Oke, saya minta kalau Anda mengatakan Yesus itu jelas, di mana Yesus pernah menunjukkan wajahnya di era sekarang, dan mana wajah yang jelas itu? Ingat ya, di Cina Yesusnya matanya sipit. Oh, kalau itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Itu lucu. Katanya Itu bukan jelas urusan saya tadi. Tadi katanya jelas. Sekarang kok berubah, bukan urusan saya. Gimana ini? Yang kita ngomongkan ya. Yang apa? Dari Gambar aspek atau mananya? mukanya. Jelas dari aspek mananya? Kristologinya? Apologetiknya atau apa? Mana yang jelas yang kamu maksud? Keturunannya, silsilahnya, ajarannya, pengikutnya, dirinya, tubuhnya, rohnya, jasadnya, kuburannya, pakaiannya, apanya yang Anda maksud jelas? Yesus ini nggak jelas. Nanti besok di tema lain dia bilang lagi Yesus itu jelas. Di temanya lain lagi dia bilang Yesus tuh begini-begini. Enggak. Saya tanya sekarang samamu, menurutmu Yesus yang jelas itu bagian apanya? Oh, Yesus yang jelas itu ajarannya bagus. Oh, ajarannya. Tolong Dia itu kamu Tuhan, tunjukkan. kamu mau apa? Tolong kau tunjukkan ajarannya yang memerintahkan atau mengajarkan orang-orang menjadi Katolik. Tunjukkan di mana dalilnya tuh? Memang jelas dia tidak suruh ya. Memang. Ya. Tadi katanya jelas. Sekarang memang dia tidak suruh. Tapi kalau untuk mengaku dia sebagai Tuhan, ada ayatnya. Enggak. Saya tidak sedang mengatakan itu. Saya sedang menceritakan tentang kejelasan dia. Tentang ajarannya katanya kan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya ajarannya yang mengajarkan agar orang membuatkan patung untuk dirinya. Agar orang membuatkan rumah gereja untuk dirinya, agar orang memungut perpuluhan untuk namanya, agar orang menjadi makan babi demi namanya, agar orang mengarang kitab untuk dirinya. Mana ajaran yang jelas yang kau maksud itu? Atau endingnya lah, endingnya di mana Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus? Itu dulu. Kena kau di sini. Itu aja dulu yang paling pokok. Waktu Yesus melakukan penginjilan di tanah Yudea atau di Galilea, coba kau tunjukkan di mana pernah Yesus menjelaskan tentang kerasulan pendiri agama Katolik, yaitu Paulus. Di mana itu tertulis? Jawab, silakan. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah, udah. Makanya aku bilang tadi, Dek, ganti namamu, Balau Gereja. Jangan sok tinggi nama kau, tapi isi kosong. Gitu loh. Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus tak ada. Yesus mengajarkan agar menjadi Katolik tak ada. Yesus agar mengajarkan ibadah di gereja tak ada. Yesus mengajarkan agar Katolik menyembah dirinya tak ada. Yesus mengajarkan kerasulan Paulus tak ada. Yesus mengajarkan tentang buku-buku perjanjian baru tak ada. Yesus mengajarkan tentang Kristen tak ada. Yesus mengajarkan ibadah minggu tak ada. Lalu apa? Apa yang bisa diambil dari Kristen ini yang ternyata bukan ajaran Yesus? Apa? Apa? Ya nggak apa. Ya itu yang saya ya nggak apa-apa. Nggak ada. Agama Kristen ini nggak ada. Agama yang berdiri sendiri tanpa Yesus. Karangan manusia. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Gimana dong? Wajar dong ya. Di dalam Matius 7:22-23. Kristen diusir sama Yesus. Enyahlah daripada aku wahai kalian Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wajar, kasihan. Ternyata kayak gitu. Coba tunjukin ayatnya. Matius 7. Nomor 22 sampai 23.
Di situ Kristen diusir. Nggak ada tulisan Kristen, nggak usah ngarang. Mau tulisan Kristen, mau. Ada pulpen, kutunjukkan nih kalau mau. Oh, mana? Tapi jangan pingsan. Mau, kutunjukkan. Sayangnya, untungnya kau nggak mau. Coba kau mau, pingsan kau. Mau aku tunjukkan? Tunjukkan sudah. Oke. Ambil pulpen, catat Matius 23 nomor 15. Tunjukkan sudah, tunjukkan. Ini sudah kusebutkan. Ini sudah kusebutkan. Oh, tunjukkan. Ambil pulpen, catat. Bawa ke gereja, hadapkan ke pendetamu. Bang Suma mengatakan Karisteng diusir oleh Yesus. Oke? Suara saya kedengaran baik, di tempatmu nggak ada signal kayaknya. Mana sih? Suaramu putus-putus. Iya, mana sudah mana. Oke. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Apa agama yang didirikan di luar Yahudi dari orang Farisi ini? Hindu, Buddha, Islam, atau Katolik? Satu ya. Untuk mengetahui. Tunjukkan mana tulisan Kristen, mana? Oke. Orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Sabar, belum selesaikan aku. Belum selesai, belum. Orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, namanya Paulus. Di mana tertulis, agamanya pun disebut di sana. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 15. Selamat datang dalam kebenaran. Inilah Paulus, seorang tokoh dari agama Karisteng. Mampus. Jedar. Akan minta. Di mana akhirnya Yesus usir orang Kristen? Di mana? Setelah kamu tahu, ternyata betul ahli Taurat, orang Farisi meninggalkan, menyeberangi kemudian kota Yerusalem, mentobatkan orang menjadi orang neraka. Ternyata dia adalah Paulus dan pengikutnya disebut Karisteng. Oke? Anda boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 26. Setahun bersama dengan Paulus, murid-murid Paulus disebut Karisteng. Jedar. Sekarang kita lihat pengusirannya. Matius. Sekarang kita lihat pengusirannya. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Dengarkan. Kau memang memalukan. Dengarkan. Suma kau. Tidak setiap orang yang memanggil aku Kurios, Mar, akan masuk ke dalam kerajaan Elohim, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Kehendak Elohim adalah hukum Taurat. Kristen tidak melakukan hukum Taurat. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru. Di mana sih yang tadi yang kamu bilang usir itu di mana? Dengarkan, ini kita masuk ke data nomor 22-nya. Pada hari terakhir nanti. Udah tua tapi otaknya kayak anak kecil. Udah tua. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, Tuhan Yesus? Bukankah kami telah mengusir setan pakai namamu, Tuhan Yesus? Bukankah kami telah bermujizat juga pakai namamu, Yesus? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berkata dan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku,
kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Kristen, Hindu, Buddha, atau Islam? Jawab. Dongeng semua kau ini berbicara ini. Kau ini sudah nyari koin. Memalukan kau. Nyari koin. Jawab. Aduh. Kau ini berbicara dongeng semua. Gak masuk akal. Daripada banyak janya, mending saya singkat saja. Jawab 7 juta kali. Selesai. Kamu ini memang saraf kau. Kau memang satpam saraf kau. Kau memang satpam saraf. Kau memalukan orang. Sakit, ya sakit. Memang pasti kau sakit. Orang Sulawesi. Dia kerja apa? Manusia. Kau anggap Tuhan. Sakit, ya sakit. Yesus mengusir Kristen. Kau minum obat dulu semua. Kenapa? Saraf kau. Kenapa? Jantungmu pindah ke kanan? Kenapa? Ususmu pindah ke lambung? Usus pindah ke lambung? Memalukan kau semua. Empenumu loncat keluar dari lambung? Kau ini bukan orang beragama. Matamu berkunang-kunang? Pusing kepala kau? Itu tandanya kamu sakit. Silakan ke apotek beli Kalpanax campur dengan Kombantre, minum 3 kali sehari, dijamin meninggal. Minum obat 3 kali sehari. Sakit. Hatimu sakit, saudaraku. Bukan orang beragama. Tapi saya menyampaikan fakta yang ada di dalam Bible. Mana buktinya? Anda tadi minta Kristen. Anda minta Kristen. Saya tunjukkan data Matius 23:15, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Tidak ada orang muslim seperti kau, sudah gila ini. Aduh, kamu ini dongeng semua. Bagus kau katakan kitab mendongeng. Bagus, terima kasih. Saya juga baru mau bilang, tapi kau lebih dulu mengatakannya. Ya sudahlah. Kau bukan orang Sulawesi. Suma. Saya orang Sulawesi dong. Iya. Kakek saya salah satu pendiri negara ini. Gimana dong? Memalukan kau Suma. Di mana-mana kau sudah memalukan. Di mana-mana. Kakek saya salah satu pendiri negara ini. Gimana dong? Kau Suma, kamu di room semua memalukan kau. Gak apa-apa. Selalu nama Suma di ini, di apa semua. Enggak masalah. Kau ini ceritanya dongeng semua. Sebetulnya yang memalukan ini sebetulnya yang memalukan itu adalah Kristen itu sendiri. Yang memalukan itu Kristen. Enggak masalah. Kalau saya dan Suma ini orang Sulawesi. Jadi jangan. Tapi kau Sulawesinya Sulawesi keropos. Sulawesi hanya numpang hidup di Sulawesi. Kau memalukan agama kau semua. Tidak ada agama muslim seperti kau semua. Orang Sulawesi saya yakin pada saat masa penjajahan kakekmu kemana dan lagi ngapain kakekmu? Pada saat kafir laknatullah Kristen menjajah Sulawesi, kakekmu di mana? Coba jawab saya. Bang Suma, ya paman. Pada saat Belanda pembawa agama kami menjajah di Sulawesi, Bang, ada yang dikenal Perang Makassar. Terus kakekmu di mana? Itu, Bang, lagi gosok-gosok baling-baling kapalnya Belanda. Jadi pada saat orang Sulawesi melawan Belanda, kakekmu membersihkan baling-baling kapal lautnya Belanda. Iya, Bang. Untuk apa? Supaya kakekku diberi sedikit ikan kering dari ikan hiu. Kenapa kayak gitu? Kakekku ini, Bang, takut dia dengar suara senjata. Jadi ya kakekku lompat ke laut, nyelam supaya nggak suara ledakan didengarnya. Terus begitu terampung ketemu dengan menir Belanda. Lalu
dibawa ke kapal. Ngapain di kapalnya Belanda? Ya disuruh bersih-bersih, cuci piring. Kakekmu mau? Ya iyalah bang, makan gratis, makan makanan bule, dikasih babi panggang. Oh gitu. Ya. Terus kakekmu ikut pada saat orang-orang Islam ini mengusir penjajah di Makassar? Oh enggak. Lalu kakekku loncat turun. Terus kemana kakekmu? Oh lari sekencang-kencangnya. Kemana? Ke istana kerajaan Gua Makassar. Ngapain? Oh kakekku paling lantang, keras suaranya teriak merdeka Bang Suma. Oh ya? Apa kata nenekmu, kakekmu? Merdeka! 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 Yakin kamu? Yakin dong. Allahu Akbar. Bukan pejuang tapi mulutnya paling lantang teriak merdeka. Masa penjajahan kakek nyusup masuk ke Belanda, jadi temannya Belanda. Begitu Indonesia merdeka, turun dari kapal, dia pegang bendera Indonesia. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kenapa saya turun? Sini ambe. Kau kalau nonton saya kamu takut kamu. Ambe, sini ambe. Ya, kenapa bos? Waktu penjajah kamu di mana? Masa penjajahan saya ada di kapal Belanda. Ngapain? Kenapa saya diturun? Kenapa saya dikasih turun? Kenapa saya dikasih turun? Allah. Sekarang begini, Gurunda istirahat sebentar. Sama-sama kita cuma orang Sulawesi. Saudaraku Maki. Enggak sama dong, enggak sama. Kau cuma menumpang. Kau numpang. Kau itu memalukan orang Muslim. Kamu menumpang di Sulawesi. Apa yang kau katakan kita sama? Numpang pula kau. Kau bilang kita sama. Gurunda istirahat dulu, Gurunda. Istirahat sebentar. Istirahat sejenak, Gurunda. Minum dulu, Gurunda. Di Sulawesi dibilang sama. Silakan. Iya. Saya cuma punya satu pertanyaan yang masih membuat saya ini masih belum ngerti juga gitu. Singa Yehuda, tolong cerdaskan saya ya, tolong banget. Saya tanya satu aja. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Itu aja pertanyaan saya, Singa Yehuda. Bisa kau jelaskan? Silakan. Sejak firman menjadi manusia, ya itu saja yang saya percaya. Ada, saya lihat di Bibelmu itu dia harus mati dulu di tiang salib supaya dia menjadi Tuhan. Jadi yang mana yang benar nih? Ya, dia mati menunjukkan kasih Allah. Jadi yang mana yang benar? Dia mati, tahu nggak? Dia mati itu dalam wujudnya sebagai manusia. Kalau saya dia dalam wujud. Iya, mati dulu supaya agar dia menjadi Tuhan, kan gitu kalimatnya kan? Tidak. Siapa yang bilang begitu? Siapa? Oh, berarti salah Bibel itu isinya ya? Salah ya? Bukan salah, kau bacanya yang salah. Kau cuma baca kayak anak. Coba kau bacakan. Coba kau bacakan. Mungkin yang kau yang benar. Enggak. Coba bacakan. Kau yang mau tanya, kau baca. Ya, coba bacakan. Aku kan nanya dengan kau. Ya. Di situ ada di Bibelmu. Dia harus mati dulu di tiang salib agar supaya menjadi Tuhan. Intinya nanti ya, di akhir. Coba. Nanti kalau Om. Coba jelaskan dengan saya. Yang benar yang mana ini? Om Tolelet sama Om Juma ini mati bertekuk lutut, percaya. Kau nyimak nggak pertanyaan aku? Saya nggak butuh pertanyaanmu. Ya, aku ini minta kau ajari aku supaya aku cerdas lah. Kau kan cerdas, loh, ya kan? Kalian cerdas, kenapa mesti? Nah, aku tanya dengan kau, sejak udah tua tapi goblok. Sinilah berdebat sini, jangan di situ-situ terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Jongos Belanda tadi? Kabur ya Jongos Belanda? Oke, saya cari udah nggak ada ini. Lanjut Bang Cuma. Lanjut Gurunda. Lanjut Bang Cuma. Kemana Bang Cuma ini? Lanjutlah Bang Andi. Lanjut dulu Bang Andi.
Aku lagi nyetel dulu ini. Nah ini Maki ini. Kenapa Bang Handi Celebes? Kenapa saya? Ditanya dulu tuh Kenapa? Waktu Belanda dulu datang ke kakekmu ngapain? Saya pengikut Kristus tidak pernah takut dengan kebenaran. Apalagi kalian tidak buta-buta kebenaran. Mengerti kau Celebes? Waktu Belanda dulu datang. Orang Sulawesi asli. Waktu Belanda dulu datang, kakekmu ngapain? Itu Ditanya begitu. pun takut. Apa sih? Kau nggak bisa diskusi ya? Sama saya. Karena saya sama dengan dia. Orang Sulawesi sama-sama kau? Sulawesi. Kau kayaknya habis mabuk apa? Selalu mau ribut. Mabuk kamu. Mabuk. Tapi kenapa kau selalu mau ribut? Emangnya saya pemabuk atau peminum alkohol? Ya, buktinya kau masuk di sini nggak punya adab. Kayak mau ribut aja gitu kau. Yang mabuk. Kau yang mabuk Celebes. Itu terus bagaimana itu? Sama saya itu. Saya takut dia karena saya orang Sulawesi. Nah, itu babi itu udah diurus belum babi? Babi udah diurus. Cuma itu saya mau bilang ya babi itu lu itu mengurus babi kayak mana? Kasih moderator dong, masa nggak bisa di mute aja tuh. Babi yang peninggalan Belanda itu udah diurus belum? Belum diurus. Babi peninggalan Belanda. Babi kan namanya Handi. Babi peninggalan Belanda gimana? Udah diurus belum? Oh, babi itu enak sekali, itu sehat, pintar. Sehat. Pintar, makanya kau makan babi supaya kau pintar. Supaya kau tidak menghujat kami. Makan babi kau, supaya kamu tidak menghujat kami. Persoalannya Yesus nggak makan babi. Gimana itu dong? Pemikiran kau itu Celebes, buat pemikiran kau. Yesus nggak makan babi tapi Yesus pinter. Pemikiran kau itu Celebes. Pemikiran Yesus nggak makan babi tapi Yesus pinter, gimana sih? Coba kau makan babi, pasti kau akan pintar. Tapi Yesus nggak makan babi gimana dong? Buat pemikiran kau itu. Katanya ikuti ajaran Yesus. Tidak ini. Yesus nggak makan babi, lu empat babi. Dasar kau memang seraka kau ah. Tumpul, otak kamu tumpul. Gimana nih orang kayak gini, aduh. Sebaliknya kau gimana orangnya? Soal jago kau ya. Kau Sulawesi mana kau? Coba kau. Jangan biarin aja, mainin aja. Orang kayak orang mabuk dia. Kenapa? Oh, mabuk nih. Mabuk dia. Manusia tidak minum alkohol. Celebes. Saya orang baik. Celebes. Buktinya kau datang kayak gini. Gimana dong? Kamu itu seperti saya orang berdosa. Jadi jangan saling kau aja yang berdosa. Orang kau suci Celebes. Pantaslah kau berdosa karena kau menuhankan anak orang. Anak orang kombat. Gimana? Coba mainin aja host, bantuin. Masih di mute dia host. Jangan ngomong panjang gitu loh, bantuin. Jadi orang yang kayak begini hidupnya itu nggak nyaman, serba salah dia. Serba gitu salah. Ya. Jadi nenek moyangnya dulu menurut kalau ditarik ya betul kata Banyuma tadi. Itu ya. Kita lagi nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan. Kakeknya dia ini ganti olinya pesawat, dia yang ganti oli. Kemudian dia bersihin sepedanya Belanda, kakeknya dulu, supaya dapatlah sedikit beras, supaya bisa makan. Jadi jongos Belanda ini gitu loh. Jadi ada orang kayak gini ya, biasalah jongos Belanda gitu. Oke. Kalau saya naik karena sama-sama orang Sulawesi, jadi tidak ada. Kau bawa Sulawesi kau, tapi kau goblok kau. Dari tadi Bang Zuma udah pakai data, kau cuma congor kau. Saya juga orang Sulawesi, tapi kau enggak orang Sulawesi enggak goblok-goblok amat kayak kau. Banyak kali congor kau itu. Udah jelas-jelas kau itu, udah jelas-jelas kau tak punya data. Kau naik-naik. Jelas apa? Sekarang kutanya kau, atas dasar apa kau nyembah Yesus? Itu cuma pakai sekarang kutanya kau bawa Sulawesi. Sekarang kutanya kau, atas dasar apa kau nyembah Yesus? Hah? Itu dasar Sulawesi. Congor kau kayak congor babi kau ini. Banyak kali diam dulu kau makanya. Dari tadi kau naik-naik nggak bisa diam kau. Iya kan. Sulawesi coba open game lah kau. Ayo kita sama-sama open game kita berdua. Coba kau open game. Sulawesi mana kau? Coba open game. Saya naik karena Suma itu ada.
Coba open cam. Ya, Sulawesi mana kau open cam? Ayo sama-sama kita open cam ayo. Coba open cam kau. Semua itu tak. Sulawesi mana? Takut apa sama kamu setan? Sulawesi mana? Coba open cam kau. Kau Sulawesi mana? Kau coba sebut Sulawesi mana? Cara ngomongnya. Sulawesi mana kau? Coba open cam. Ngomong saya. Mestinya kalau kau berani, ya kau kasih tahu alamat lah, kita datang gitu loh. Kau di mana? Di mana alamatmu? Ayo Sulawesi mana? Alamat saya. Di mana? Saya bilang ya, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Manado. Di mana? Di mana Sulawesi Utara? Manado. Saya dekat Manado. Kamu Sulawesi Utara mana? Ini cuma Sulawesi Utara mana kau? Manado. Iya, Manado mananya? Manado tuh ada Tomohon. Tuminting. Saya di Tuminting. Saya di Tuminting. Tuminting mana kau? Tuminting mana kau? Coba jawab kau. Kita mau bahasa Manado pangana Tuminting mana dangana? Tuminting mana ngana? Kita Tuminting atas ngana. Banyak sekali apa ya bacot ngana ini. Tuminting mana ngana? Tuminting mana ngana? Kita Tuminting atas. Iya, Tuminting atas apa yang nama? Tuminting atas itu banyak. Ngana pebodi. Ngana banyak ngana congor kak. Ya wana baka Host, turunin aja dia ini host. Turunin aja dia ini. Orang sakit hati. Gak ada guna kau ini. Bawa ke Sulawesi. Gak guna. Goblok kau. Udahlah, nggak usah dilayani. Ikut mabuk kita. Kalau ikut orang mabuk dilayani. Orang disembah. Jadinya strep. Bang Andi baca WA saya Bang Andi, ada teman kita dari Singapura, nanti tolong dibantu Bang Andi. Mana? Oh, yang satu ya. Tunggu. Saya kirim dulu. Iya. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Kamu terbukti menyembah anak daging. Anak orang disembah. Enggak apa-apa. Ayo diskusi baik-baik lah. Singa Yehuda sama Bang Santai coba. Aduh, ya silakan. Diskusi baik-baik. Iya, nggak usah lah bawa-bawa ya. Kok diskusi Bang semua Gurunda semua bawa data, bawalah data kalian bantang itu loh. Yesus nggak kenal Kristen misalnya contoh ya kan? Yesus nggak kenal Kristen. Nah pertanyaannya, di mana keluar dari mulut Yesus Kristen? Gitu aja, simpel tuh kan bawa data. Kalau nggak ada jujur, nggak ada pak. Ah, gitu kan enak. Gitu loh. Apa artinya Kristen, Bang? Kristen Kristen itu pengikut Yesus katanya. Krisis moneter. Krisis moneter. Nah, pengikut Kristus kan katanya menurut Kristen. Nah, sekarang saya tanya ada nggak keluar dari mulut Yesus Kristen? Ya, pertanyaannya apakah Yesus selama hidupnya pernah menyebut kata Kristen? Kata Tidak Kristen. ada. Enggak. Kalau begitu Kristen lahir siapa tokoh Kristen? Murid-muridnya. Siapa nama murid-muridnya yang Kristen? Pokoknya yang sebut itu murid-muridnya. Siapa nama muridnya yang Kristen? Itu ndak penting, intinya murid. Enggak penting, baik. Terus kenapa kamu Kristen? Loh, suka-suka hati saya, emang kamu suka-suka siapa? Dia. Kenapa kau suka-suka? Loh, suka-suka saya dari orang tua saya. Kamu mau datang sini kah, Bat? Orang tua kamu itu udah jadi Kristen dari mana? Bukan urusan kamu, babi. Waduh, mulai semua ini kenapa orang mabuk semua yang naik? Iya, saya mabuk. Kenapa jadi orang mabuk semua? Saya mabuk, kenapa? Emang Yesus pernah mengajarkan sembah Tuhan Roh Kudus? Diajarkan. Mana datanya? Diajarkan nyembah daging. Gak penting buat kau. Mana datanya? Yesus mengajarkan sembah Roh Kudus. Tuhan itu Roh Kudus. Enggak penting buat kau, santot. Berarti terus yang mengajarkan sembah Roh Kudus siapa? Bapak-bapak gereja. Urusanmu apa, santot, entot? Kuclu. Kok harus naikin kayak gini, Mas? Santo, kamu berani kah, Santo? Berani apa? Mau apa? Mau apa kau? Mau apa? Datang sini kalau saya nggak bisa ngebayangin kalau mereka ini yang berkuasa di Indonesia ya. Habis ya. Iya, Belanda kedua datang. Kau datang ke sini. Di mana itu? Di mana? Di mana alamatmu? Babi. Di mana? Datang ke sini tapi nggak ada alamat. Lalu ada telepon. Di mana? Di NTT.
Ya, coba alamatmu di mana? Open cam dulu, saya lihat dulu. Ngapain open cam? Malas ku tunjuk muka aku dia sama kau. Ya kita sama-sama open cam ya. Kan aku mau lihat wajahmu di mana. Dasar kau ini. Makanya kau kalau nggak diajarin Yesus, sok-sokan pengikut Yesus. Padahal bukan pengikut Yesus, kalian perusak ajaran Yesus. Itu kalian tuh Kristen. Karena itu sama kamu, sama juga kamu tuh. Kucul kau. Sekarang mana Yesus berkata Roh Kudus itu Tuhan? Mana Roh Kudus? Penting kah buat kau? Iya, mana Roh Kudus itu Tuhan kata Yesus? Banyak penting kah? Bocil. Jadi Maria mengandung Tuhan. Jelas. Jadi yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Jelas, tapi dalam wujud manusia jelas. Yang dilahirkan manusia itu Tuhan. Yang dilahirkan itu manusia. Manusia bukan Tuhan ya. Berarti salah Lukas berkata itu. Hapus ya, coret. Coret lah, kau kan anak SD, masih ngeja-ngeja kan? Nah, berarti Lukas 2:11 itu dihapus ya. Membohong nih Lukas ini dia kata hapus lah, bisa hapus. Kau kan anak SD. Ya, yang saya tanya Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Kalau cuma baca-baca modal baca kayak gitu kan kau kan anak SD. Yang saya tanya Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Dia melahirkan manusia. Manusia Tuhan. Tuhan yang berinkarnasi. Kenapa? Tuhan yang berinkarnasi. Mana kata Yesus Tuhan itu berinkarnasi? Tuhannya dia berinkarnasi. Aduh, nanti giliran saya tanya kitabmu kok bisa jawab. Iya, mana dari ya nanti jawab dulu, di mana kata Yesus Tuhan itu berinkarnasi? Yesus berkata mana? Santo goblok. Loh, yang diperintahkan Tuhan Santo. Kalian ini goblok, babi semua kamu yang menyampaikan firman diperintahkan. Kalian punya otak ini babi semua. Otak babi, otak becek, otak anjing semua. Kalian ini diperintahkan Yesus menyampaikan firman, bukan Kristen, bukan Yesus. Makanya saya tanya, di mana Yesus berkata babi kau Santo? Mana kata Yesus Tuhan inkarnasi mana? Kata Yesus ya mana? Karena bukan Kristen, masa harus kasih sama kau? Yohanes 17:8 sebab segala firman telah Yesus sampaikan. Nah, kabur dia. Nah, coba mana? Saya mau jawab. Ya, coba mana Tuhan? Ya, mana? Tuhannya Yesus berinkarnasi mana? Saya mau jawab tapi saya lupa. Kalau ngomong sama binatang kan nggak penting. Susah Bu menyangkingkan lalat kalau sampah itu lebih indah daripada sampah gitu loh. Jadi agak susah menjelaskan kamu ibaratkan menunjukkan pelangi kepada orang yang buta. Singa Yehuda, kau kalau udah kalah aja kau, nggak usah kau congor-congor, turun aja kalau kau nggak sanggup. Sudah dari tadi kau itu. Kau kalau udah kalah aja ya. Sudah kalah, intinya kau udah kalah. Orang kalau udah kalah nggak bisa nunjukin data dan datanya pun tidak sesuai. Artinya begini kau sudah ini orangnya kayak persis kayak kau ini. Kayak mana orang menunjukin data, sedangkan babi mana bisa baca bodohnya itu nah. Bagaimana caranya kau menunjukkan data? Dari tadi kau sudah diberikan data sama Guru Ndazuma. Hah? Babi bisa baca nggak? Kutanya kau, data kau ada nggak? Nggak ada. Babi bisa baca nggak? Kau udah kalah aja. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Babi itu makhluk bukan? B2. Babi bisa baca nggak? Ya itu. Nah, itu beritakanlah Injil di dalam Bible. Babi bisa baca nggak? Babi bisa baca nggak? Katanya nih, nyambung kan? Babi nggak bisa baca, tetapi beritakanlah Injil babi kepada bisa baca. Loh, babi bisa baca? Injil kepada. Sekarang saya tanya, makhluk itu termasuk babi nggak? Makhluk, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tahu nggak datamu itu mana? Tapi kan kau Santo babi. Kenapa babi nggak bisa baca? Terus beritakanlah Injil kepada B2. Kok beritakanlah Injil kepada B2? Di Bible tidak ada orang bilang beritakan kepada babi. Tidak ada. Ini. Mau tahu beritakanlah Injil di mana? Datamu? Tidak ada bilang beritakan kepada babi, makanya saya nggak mau beritakan sama kau. Markus 16 nomor 5 kau lihat. Kau babi. Sorry, bukan Markus, bentar, di mana ya itu? Kau babi. Lo ada beritakanlah Injil. Nah sekarang saya tanya, B2 itu makhluk atau bukan? Dia makhluk tapi bukan yang diperintahkan soalnya. Kau ngomong sama makhluk. Iya, kan makhluk. Ya toh, makhluk kan. Beritakanlah Injil kepada B2 toh, makhluk termasuk monyet, toh, kecoa, gitu.
Betul ya? Kau otak babi kau Santo. Ya, otak babi gimana kau. sih? Loh, kok gimana? Jangan salin saya, salahin juga lu. Gimana sih? Kau otak PC. Kenapa saya dikasih turun? Loh, karena kamu gak punya otak. Kenapa saya dikasih turun? Setelah saya dikasih turun bilang saya lari. Markus 16 Kenapa saya dikasih turun? Lalu ia berkata kepada mereka ke seluruh Kenapa dunia, saya dikasih turun? Terus dibilang lari. ke segala makhluk. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Monyet, B2, kunang-kunang. Nah. Lo jangan, kok salahin saya gimana sih? Sekarang saya tanya, B2 itu tadi kau katakan gak bisa baca. Kenapa harus diberitakan Injil? Itu kau yang ngarang. Itu kau yang ngarang. Loh, Markus 16 nomor 15 lo, beritakanlah Injil kepada B2, makhluk, segala makhluk. Oh, ya tapi kan makhluk, makhluk kamu kan tadi berkata B2 gak bisa baca. Paham tidak? Loh, iya makhluk itu. Sekarang saya buka KBBI, makhluk itu termasuk apa? Ya itu makhluk, tapi wajib kah perintahkan, wajib kah beritakan Injil kepada babi? Oh makhluk, nah, itu B2. Sekarang saya tanya, makhluk B2 enggak? Makhluk. Makhluk ini termasuk B2 enggak? B2 termasuk makhluk? Emangnya wajib kah? Saya wajib kah? Beritakanlah Injil. Kamu makanya jangan sebut-sebut B2, nggak bisa baca. Terus nggak bisa baca, kenapa Bibelmu beritakanlah Injil kepada segala makhluk? Ah, kamu ini ngarang-ngarang. Kau cuma berani di sini aja. Kau kalau ketemu saya. Oh, jangan salin saya loh. Gimana sih Anda salin saya? Anda kan tadi yang sebut-sebut B2, gimana? Makanya entel makan babi kau. Iya, kau berani keluar di sini aja. Kau ketemu itu saya habis kau. Kalau sama emosi kamu, dia, cie emosi. Ya kalau emosi ya turun saja, ya kan, simpel, turun saja. Saya nggak mau. Yuk, kenapa lagi sampai ini? Weh, kenapa lagi sampai ini? Lalat yang muncul naik. Lalat, ngapain lu naik? Kenapa saya dikasih hilang-hilang? Coba harus turunin aja sih dua orang ini yang nggak berilmu, cari yang lain. Iya. Karena takut, kalian takut. Udah turunin aja, cari yang takut, penakut. Terlalu tinggi ilmunya grup Zuma sama bocil-bocil lu ini. Kami juga penakut. Alah, babi, penakut babi. Lo, kamu yang kenapa beritakan Injil kepada B2? Saya tanya, kenapa? Kamu yang kenapa babi? Kenapa di situ beritakanlah Injil? Udahlah, cari yang bagus-bagus loh. Coba lihat yang bagus-bagus gimana. Yang mau cari ini lah. Kalau kayak gitu buat apa? Capek loh Bang Zuma itu. Dari malam terus ini terus. Cuman hal-hal gitu. Dokter Arjun. Sore, assalamualaikum, dokter. Dokter Arjun cek. Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, kenaik ya? Ya, naik. Halo. Ya, halo. Iya maaf bang, saya nyimak HP-nya ini. Nyimak aja bang. Ya. Ya. Yang Kristen mau diskusi santai silakan naik. Mumpung ada Gunda Zuma nih.
Diskusi santai-santai lah. Kalau nggak ada data jujur, oh iya Pak nggak ada gitu loh. Ya Bang nggak ada Bang. Nah, tapi gini-gini gitulah ya. Jangan marah-marah naik apa ini. Sementara Bibelmu yang nggak bisa menjawab, Bibelmu yang gontok-gontokan, kami yang disalahin. Gimana sih? Bibelmu mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Ya toh, Bibelmu lain mengatakan nanti bangkit mati jadi Tuhan. Gimana ceritanya? Nah, jadi antara Bibel dan Bibel, antara data satu dengan data satu, gontok-gontokan lu salahin kami. Nah, gitu loh. Makanya benar apa yang dikatakan Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Seperti Makiber ini yang baru naik, nggak punya otak dongo, otak gorila. Kau Santo yang otak biongo, otak bogo. Gimana sih? Otak bodoh. Sekarang saya tanya. Otak babi. Kenapa beritakan Bibel kepada B2? Saya tanya, kenapa diperintahkan ya memberitakan Bibel itu Biblos ya kepada B2? Kenapa? Kenapa? Kepada monyet. Hah? Kenapa diperintahkan kepada monyet? Kalau kau yang monyet, kau yang monyet. Sementara mereka itu kan nggak bisa baca, hewan pula, nggak punya otak. Coba kau jawab. Kenapa ini? Coba kau jawab dulu. Kenapa ini? Kenapa jelas? Kenapa? Bilang nggak jelas. Nggak usah naikin si sampai ini. Penghujat kalian. Penghujat apa? Sekarang saya tanya, beritakanlah Bibel kepada seluruh makhluk. Siapa yang menghujat itu? Ustadz Arif. Nah, siapa yang menghujat? Lukas. Yang menuliskan siapa itu? Lukas, Markus, bukan kami yang menghujat, mereka yang menghujat, bukan kami lu. Biar gak menolong. Tapi demiot gitu kan. Gini aja lah, diskusi baik-baik, jangan kayak orang mabok lah. Loh, yang tadi itu bukan diskusi dua-duanya itu Bang. Iya, kenapa? Kan ini ya, saya himbau kepada Kristen ya. Kan kamu punya Bible tuh. Ya pakai Biblemu menyampaikan gitu loh. Tapi kalau memang Biblemu mengajarkan kau brutal, mabok, ya silakan. Memang kan di Bible ada. Di Bible itu banyak, berilah minuman keras itu kepada orang yang susah hati untuk menghilangkan kemiskinannya kan gitu. Emang dihimbau suruh mabok gitu loh. Tapi jangan juga lah karena Biblemu kau mabok. Yang penting kau diam di pojok, jangan memalukan lah. Yang bawah ini hostnya pula lah yang salahkan Pak Ustadz Arif lo. Aduh, gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Saya cuma nyapa doang Bang Andi. Naik baru izin turun. Kak Nora sombong kali Kak Nora ini. Tak sombong. Naik tuh bawa data bukan bawa congor. Ditanya malah bingung. Coba ditanya. Saya bawa congor di sini, Bang Santo. Kalau nggak congor saya gimana mau ngomong? Katanya menghujat. Loh, Markus yang mengatakan beritakanlah Bibel kepada seluruh makhluk. Makhluk termasuk hewan. Kan begitu. Monyet, B2, kunang-kunang. Yo jangan salahin kami. Emang kami yang menghujat tuh yang menuliskan itu. Markus, nah kejar Markus tuh, cari di mana dia. Aneh, kok kami yang disalahin? Kami baca loh. Beritakan, kaget pula ya. Beritakanlah ini kepada seluruh makhluk. Kaget makhluk. Ayo Kristen yang mau berdiskusi dengan baik silakan naik. Santai lah. Ayo. Kingdom dari tadi saya jambak nggak naik. Dia kalau diskusi kan nggak pakai hujat itu. Naiklah Kingdom. Ayolah diskusi pelan-pelan, mumpung ada Kurunda Zuma ya kan. Jangan cuma asumsi, otaknya nggak keisi, cuman keluar-keluar aja. Waduh, singa Yehuda dengan si itu tadi itu. Ya kalian muter-muter se Indonesia itu belum tentu kalian dapat kayak gini-gini. Ya kan? Di situ ada tentang filsafat, di situ ada tentang akal yang kita pakai dari Kurunda Zuma. Ya enak lah kita mau dengar kan? Lah kita mau ronset dunia ini belum tentu kayak gini loh. Ini gratis pula ya kan? Gak dimintaan weh. Naik-naik kayak aduh jangkrik, bawa-bawa kampung, bawa-bawa aduh apa sih? Setelah ketangkap dia nangis.
Kalau orang Jawara itu benar-benar ingin ngadu fisik yang resmi. Iya. Ya terserah lu mau melalui jalur apa ya, FCK, karateka gitu loh, yang resmi gitu loh. Jadi kalau nanti ada yang pingsan, ada yang copot giginya nggak melanggar hukum, kalau melalui jalur resmi. Tapi kalau masalah preman-premanan udahlah, gitu ya. Enak loh, misalnya jalur tinju misalnya, resmi kan? Nah kita naik berdua. Kalau lu pingsan di atas misalnya nggak tertolong sampai selamanya kan saya nggak kena jerat hukum. Resmi pula lagi kan gitu. Iya bro. Gitu loh. Nah kalau masalah preman-premanan sudah lah. Kita kan nggak mabok, lu yang mabok. Masa kita ikut mabok kayak lu kan gitu. Kenapa sih kayak gitu-gitu amat? Udahlah, jangan lagi pakai gaya-gaya Belande udah nggak ada. Kita maklumi kok, gitu loh. Agamamu yang kau anut itu warisan dari Belanda. Jadi kakek nenek moyang dulu itu jongos Belanda gitu loh. Kakek nenek moyang kita di daerah Sulawesi gitu, ya. Ini saya juga keturunan nih pejuang nih. Ya, asik berperang gitu, masuk melawan Belanda. Kakek nenek moyang kamu buatkan kopi Belanda. Kan kurang asem kau. Itu loh maksudnya. Diskusi aja baik-baik. Bawa kampung segala. Emang kenapa? Emang mau perang antar kampung? Kampung banget sih lu. Norak tahu? Tapi bukan ibu Norak, tapi Norak, bukan ibu Nora ya. Kaget saya tadi kok disebut nama saya. Bukan Norak deh, Ndeso. Ya udahlah, gue pakai istilah sini Ndeso. Ndeso banget sih. Jangan-jangan nih orang belum pernah lihat Monas nih. Jangan-jangan nanti kalau ke Monas malam hari lu lihat lampu bercahaya ada emas, lu mau nyolong lagi emasnya Monas. Malu-maluin aja kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada si Boru nih. Selamat siang Boru. Bunda cek. Siang host dan teman-teman semua. Iya. Aduh gue kalau ada perempuan gue diem ah. Ada Mas Adhan ini ah. Gue diem ah kalau ada perempuan. Ya, ini Kak Noren ini Kak Noren kan sama apa nih? Kenapa host? Soalnya kalau gue ngomong nggak tahu tuh perempuan-perempuan kok pada apa gitu sama gue. Emang gue apaan gitu? Bang Handi, kenapa ya aku dibilang netizen ini? Kenapa dia aku bilang ya? Mereka kurang itu kali ya, kurang otak kali. Kok si Derni pula? Udah berapa kali? Ya salah bu, sedangkan Yesus dikatain Kristen itu Tuhan, gimana? Padahal dia bukan Tuhan kan begitu sama. Kan gitu ya? Beda, aku kan manusia biasa. Kok dibilang aku si Derni? Nanti marah orangnya lu. Iya biasa. Sudahlah itu. Sudahlah. Sementara Yesus kan bukan Tuhan, dikatakan Kristen Tuhan gitu loh. Samanya. Soalnya aku sama seperti Darni kan gitu beda. Ibu Lina kan bukan Ibu Darni, sama seperti aku bukan Tuhan. Nah, orang yang mengatakan dia Tuhan kayak gitu samanya. Ini dia. Apa maksud tuh? Apa? Kan sama, misalnya dari bawah nih netizen, itu Ibu Darni. Ibu Oli ini bilang, saya bukan Ibu Darni, sama seperti Yesusnya kan. Beda. Jangan samakan diri. Orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, Yesus bukan, aku bukan Tuhan, samanya. Kan gitu ya? Gimana tertulis dibilang aku bukan Tuhan? Lu itu dia berdoa kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, gimana? Aku langsung begini, langsung pengen ketawa, tapi enggak. Maksudnya kan samanya toh? Itu? Enggak sama, beda. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Loh, ya, betul. Nah, betul, menyembah kepada siapa dia? Bapak kami, Allah kami. Nah, Bapak kami itu Tuhan bukan? Bapak kami itu Tuhan bukan? Kan nggak ada dibilang Tuhanku itu kan ada. Berarti 11:25. Aku bersyukur, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, yaitu Bapak. Yaitu Allah Bapak kan? Bapak tau? Bapak ya, Tuhan. Tapi nggak ada Tuhan sih tertulis. Jadi kita nggak boleh ibu-ibu yang nggak ada tertulis. Kurang kuat, kurang ngegas suaranya bu, kurang ngegas. Kurang ngegas, kurang kuat gitu loh.
Saya. Ini Mas Santo, dia nggak ngerti dia. Jadi perbedaan Ibu Ulina sama Bu Darni, bedanya gini. Kalau Ibu Darni itu tidak makan babi karena dia Advent. Kalau Ibu Ulina kayaknya masih pernah deh makan dikit-dikit gitu ya. Saya gas itu. Sangin saya kalau nggak makan. Ah itu kan. Bedanya itu. Gas. Gas. Sama fakta-fakta aja lah, nggak ada kebohongan, transparan aja kan gitu, enak kan? Jujur dia, gas. Ya. tapi Bu katanya pengikut Yesus. Yesus pernah makan babi. Oh, kalau Yesus nggak makan babi, dia ngikutin tradisi Yahudi kan gitu. Aku bukan orang Yahudi dong, aku kan orang Indonesia. Tradisi Yahudi, dari mana ada kata tradisi Yahudi dalam kitab Musa itu? Ya baca lah. Makan babi tradisi. Pengen santai aku. Lagi capek, habis capek tadi, jadi sekarang pengen santai. Jangan dulu aku suruh juga. Makanya bikin gitu dong, snack kek, kopi kek, apa kek gitu. Gini apa? Capek kalian. Yang mau saya tanyakan sama Kak Ulina, biar sama-sama perempuan coba santai biar. Yang mau saya tanyakan ini gini, di dalam Yohanes 5 nomor 58 kan Yesus mengatakan sebelum bentar. Tenang. Di dalam berapa? Yohanes 5 nomor 58. Bentar ya, Yohanes 5 ayat 58. Yes. Ada apa di situ? Ayo coba Kak Ulina baca. Yohanes 5 ayat 58. Iya. Kayaknya enggak ada deh. Yohanes 8 nomor 58. Yohanes 5 Yohanes 8 nomor 58. Nah, gitu dong. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Kenapa Kakak Nora? Ada apa? Yang 59-nya? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Iya, ada apa di situ? Nah, ya ini yang ingin saya tanyakan. Kok Yesus adalah notabene adalah Tuhan, kok takut batu Kak Ulina? Bukan takut batu, tapi dia nggak ngapain meladenin hal itu kan gitu. Karena siapa orang yang nggak percaya sama dia ya, monggo kan gitu. Ya nggak apa-apa, terserah kan gitu Kakak Nora gitu loh. Aku nggak mau lu ngotot-ngototan tentang ini. Lagi capek otak. Bukan ngotot-ngototan. Sekarang yang kalau kita pikir ya secara logika lah dulu. Dia kan notabene adalah Tuhan. Bukankah Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dengan bumi? Jadi dia bisa dong berbuat sesuai kehendaknya sendiri. Nah, ini batu yang dia ciptakan kok bisa dia takut kepada ciptaannya gitu. Iyalah, kan dia nggak suka keributan. Dia kan kemanusiaannya di sini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepada keributan." Sesungguhnya sebelum Yesus membuat keributan loh Kak Ulina. Jangan salah ketika dia memporak-porandakan dagangan orang. Oh, itu dia marah karena dia nggak suka ada kerjaan yang kurang berkenan di hadapannya ada di situ di bait Allah. Pekerjaan apa pada waktu itu yang kurang berkenan pada dia sehingga dia memporak-porandakan dagangan orang? Coba. Iya, masa yang berdagang di situ pada waktu itu siapa Kak Ulina? Kita bacakan dulu ayatnya. Oke, silakan. Kita cari dulu ya. Aduh, mataku sakit banget ini loh. Oke, sementara dicari, saya sapa dulu yang pernah ini. Sore, Tami. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim ya? Ya, saya mau konfirmasi saja nih. Itu room sebelah tuh ada yang nyamar-nyamar abang rumah, doditan, apa segala macam lah itu biasa itu akun cloning ya. Jadi himbau untuk teman-teman yang Muslim nggak usah lah kesana, yang udah biasa naik-naik di diskusi begini nggak usah. Gak apa-apa dijawab aja. Ini jawabannya, dengerin Tami. Kalau mereka pakai foto keluarganya, pakai fotonya sendiri, pakai foto bapaknya, ibunya, pakai fotonya Paulus, pakai fotonya Tuhannya nggak laku. Untuk mengisi perutnya dia harus nipu-nipu. Itu jawabannya ya. Berarti sampai menyamar macam tuh udah lemah sangat. Ya kan udah dijawab tadi, Pami udah cukup ya, lanjut diskusi cukup. Oke, cukup ya, kami satukan dulu karena nanti ada Kristen. Kenapa dia?
Nggak, udah lanjut aja tadi diskusinya. Oke. Jadi Matius 21 ayat 12 kan yang dikatakan kakak Nora ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya itu. Jadi Tuhan itu nggak suka ada pekerjaan yang kurang berkenan di bait Allah gitu loh. Pekerjaan apa yang kurang berkenan? Nggak boleh ada penukaran uang bang yang pedagang merpati segala macam. Ya. Itu ya, bukankah pemungut bea cukai dijanjikan Yesus masuk ke dalam kerajaan Allah duluan? Gimana datanya biar kita jelaskan, jangan asal tahu comot. Pak De, di mana datanya Pak De? Sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita. 2131 Matius 2131. Oke. Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang kenapa dia marah? Yang ke situ dan ke sini tidak ada kaitan, tapi saya jelaskan dulu ya yang ayat ini ya, yang di Matius 21 ayat 28 ini ya, yang kau bacakan kan. Ini yang mana tadi? Ayat berapa tadi? Ayat 38 ya? Ya, 38. 38 atau 31? 31. Jadi itu perumpamaan kepada orang yang melakukan kejahatan tapi tidak tidak bertobat gitu. Jadi mending orang yang melakukan dosa sekalipun dia itu pemungut cukai ataupun perempuan sundal yang bertobat dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu yang jadi pemilik surga gitu artinya. Itu aja sih artinya. Betul. Aku simpel-simpel aja. Sekarang gini Kak Ulina. Pedagang-pedagang itu bukankah mereka tuh berdagang untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya? Apa salah dari yang berdagang burung? Apa salahnya? Ya, kamu sekarang itu menanyakan dari pikiranmu kan? Aku jawab dari pikiranku. Karena gini kakak. Sekarang begini, tunggu dulu. Kak Ulina tadi baca dari mana? Kak Ulina baca dari mana? Biar saya buka lagi. Ini Matius juga itu. Matius berapa? Bentar dulu. Ayat 12. 21 ayat 12. Baca 21 12. Oke. Ya, baca ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Bukankah salah satu mereka berkorban untuk penghapus dosa adalah menyembelih burung merpati? Kak Ulina, menurut tradisi Yahudi, loh, berarti kayak Ulina ini tidak membaca ya? Begini kakak Nora, ayat lah tanya sama aku. Jadi yang tadi ayat 38 tadi ya, apa 32? Itu udah saya jelaskan tadi. Mending orang yang berdosa tadinya bertobat menyadari kesalahannya masuk surga daripada orang yang tidak menyadari kesalahannya terus saja. Yang saya tanya ini, pedagang-pedagang merpati ini apa salahnya Kak Ulina? Ya, aku jelaskan makanya Kak Nora, aku jelaskan dulu ya. Karena memang di dalam kekristenan, di lokasi gereja dan di bait Allah itu tidak diperkenankan untuk berjual beli. Karena itu adalah menyangkut duniawi. Jadi khusus rohani kita itu ya melakukan kegiatan di dalam gereja dan di bait Allah dan di halamannya. Jadi kalau mau berjual beli ada tempatnya. Ya kan di pasar, kalau enggak di pinggir jalan, apalah. Selain di bait Allah dan di halamannya itulah gitu. Itu ya. Sedikit saya timpali ya terkait keterangan Mbak Ulina tadi mengatakan bahwa pemungut cukai dan para pesundal itu percaya Yesus itu Tuhan sehingga masuk surga. Begitu tadi ya Mbak Ulina? Iya. Ya, Pak. Sepertinya Anda ini kurang jeli membaca. Coba Anda baca sampai ayat 32. Ya, mereka itu masuk surga bukan percaya Yesus itu Tuhan, tapi percaya kepada ajaran Yohanes. Coba dibaca ayat 32, coba dibacakan Mbak Nora.
Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, kepada nggak Yohanes ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus itu. Yohanes nggak pernah mempromosikan ketuhanan Yesus. Pak Sugi, aku tahu itu memang itu. Tapi Yohanes berkata apa? Dia menunjukkan jalan melalui apa mereka kan? Apa situasi yang dia secara langsung bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Jadi dia memberitakan bahwa jalan kebenaran itu ada pada diri Yesus. Dan kebetulan juga Yohanes semua itunya yang dia tulis itu tentang kesaksiannya tentang jalan kebenaran. Yohanes nulis. Anda ini ngerti enggak ini Yohanes siapa yang kita bahas? Belum. Ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis Injil Yohanes. Penulis Injil Yohanes itu Yohanes bin Zebedius. Jangan dicampur aduk, Mbak Nuli, Mbak. Dari mana Anda? Yohanes Pembaptis, tolong kasih tahu. Ini Yohanes Pembaptis ini yang dibahas ini. Dari mana coba? Waduh. Yesus ini nggak pernah membicarakan Yohanes bin Zebedius. Ya, nih kita baca dari atas nih. Nih. Ya dari ayat 25 nih atau ayat 23, lalu Yesus masuk bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, jikalau orang memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari orang atau dari manusia? Nah, ini yang dibahas Yohanes Pembaptis ini, bukan Yohanes bin Zebedius. Aduh, Anda ini. Itu sama Tuhan Yesus. Mereka itu sejaman. Ada pada masa itu mereka ketemu Yohanes sama Yesus gitu loh. Iya, tapi yang dibahas di sini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes bin Zebedius. Nah, Anda mengatakan bahwa Yohanes nulis kitab Yohanes Pembaptis dari mana? Astaga, Pak Sugi jangan suka main pelintir ayat loh. Kok pelintir ayat? Ayat mana yang saya pelintir ya? Itu tadi. Kenapa Anda yang tahu? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bukan Yohanes penulis Injil Yohanes. Ada ini gimana sih? Yohanes Pembaptis. Nomor strong itu. Aduh. Sama Yesus. Iya kan? Iya, yang saya kan Anda mengatakan bahwa Yohanes ini nulis Injil. Itu yang jadi masalah. Bentar Pak Sugi. Ada ku bilang sesuai dengan ayat Yohanes 1 ayat 1. Kan ku bilang kayak gitu. Kenapa Anda bilang Yohanes? Anda tadi mengatakan Yohanes ini adalah Yohanes yang nulis Injil. Apa yang bilang sesuai? Aduh. Bener Mbak Nora? Bener enggak nih? Mana yang salah dengar nih? Iya, betul. Iya, Anda mengatakan Yohanes ini tulis, ini saya meluruskan. Ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes bin Zebedius. Nah, Anda tadi mengatakan cuma Yesus jalan kebenaran. Padahal menurut Yesus sendiri, Yohanes juga jalan kebenaran. Nih, ayat 32 diperhatikan baik-baik nih ya. Nih. Iya. Nah ya berarti bukan cuma Yesus saja jalan kebenaran. Yohanes Pembaptis juga jalan kebenaran. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya dan meskipun kamu melihat tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak tidak percaya kepadanya. Ini Yohanes juga jalan kebenaran. Oke Pak Sugi. Kita sesuai ayat ya. Jadi aku tanya Pak Sugi. Yohanes itu sebagai penunjuk jalan kebenaran apa jalan kebenaran itu? Kutanya Pak Sugi. Yohanes itu petunjuk jalan kebenaran. Sama dengan Yesus, dia juga petunjuk jalan kebenaran. Orang tidak akan tahu mengenai Bapa kalau nggak ditunjukin Yesus. Yesus tidak petunjuk jalan kebenaran, tapi Yesus adalah jalan kebenaran sendiri, Pak Sugi. Jadi Anda nggak boleh loh berada dalam kawasan pemahaman Kristen. Iya, Yesus itu jalan, artinya dia inilah yang menunjukkan jalan kebenaran itu. Gitu loh, jalan kebenaran menuju kepada Bapa. Begitu, Mbak Nuli. Iya, tahu. Jangan capek-capek. Yohanes 14 ayat 6 baca Pak Sugi. Bisa nggak baca?
Ya, di situ akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gimana apa? Itu kan Yohanes juga jalan kebenaran ini. Sehingga orang yang percaya kepada dia juga masuk surga. Bukan cuma lewat Yesus saja orang masuk surga. Percaya kepada Yohanes juga masuk surga. Bahkan pemungut-pemungut cukai dan sundal-sundal ini juga masuk surga. Kenapa? Bukan percaya kepada Yesus seperti yang Anda katakan karena mereka itu percaya Yesus Tuhan. Bukan, tapi percaya kepada Yohanes. Katakan dulu ya Pak Sugi ya, dalam Yohanes 14 ayat 6 berjelas kita hafal udah hafal. Akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hafal. Nah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang tadi yang di apa itu Yohanes menunjukkan jalan kebenaran kan? Itu bedanya Pak Sugi. Gini, kalau memang ya Yesus itu bukan jalan kebenaran, kenapa orang percaya Yohanes masuk surga? Kan menunjukkan jalan kebenaran itu, karena udah jelas kan, dia sejaman dengan Yesus. Ya berarti dia juga kalau orang percaya kepada dia masuk surga. Nggak harus percaya Yesus sebagai Tuhan seperti yang Anda katakan. Di mana Yohanes mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Kan nggak ada. Anda tadi mengatakan pemungut-pemungut cukai dan para pesundal itu masuk surga karena percaya Yesus Tuhan. Setelah saya baca tidak begitu bunyinya. Apa yang setelah saya baca di situ, ternyata mereka itu percaya kepada Yohanes sehingga dia masuk surga. Itu intinya. Kalau orang percaya kepada Yohanes bisa masuk surga, artinya Yohanes juga jalan menuju surga. Begitu loh. Sesuai ayat Pak. Sesuai ayat kan benar. Bahwa Yohanes menunjukkan jalan kebenaran melalui siapa? Berarti yang ditunjukkan itu siapa? Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kan gitu. Jadi gitu Pak Sugi, ya kita nggak ada berdebat untuk mempelajari, nggak ada, nggak usah. Nah, di sini yang saya kritiki, ya kan? Anda mengatakan pesundal-pesundal itu percaya Yesus sebagai Tuhan. Padahal kalau kita lihat di ayat 18-nya, Yesus itu bukan dinubuatkan sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba Tuhan. Nih Yohanes 12 ayat 18. Di situ dikatakan apa? Ya pada pagi-pagi Matius 12 ayat 18 ya. Matius 12 ayat 18. Nih saya bacakan. Nih ya. Nah, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Yesus itu dinubuatkan sebagai hamba Tuhan, bukan Tuhan seperti yang Anda katakan tadi. Bentar. Hamba Tuhan mana di sini hamba Tuhan? Yohanes 12:18. Oh, ada di situ hamba Tuhan bikin. Adalah. Ya, hamba Allah. Hambanya. Iya, hamba Allah itu. Jadi kan iya, hamba Allah, hamba Tuhan kan? Enggak, hamba Allah beda dong, hamba Tuhan. Oh, berarti Allah bukan Tuhan. Dia itu terbagi nanti Bang. Lah. Saya tanya Allah Tuhan bukan? Jadi Bang Sugi itu nanti kalau udah ke mana-mana nanti jadi enggak. Aduh. Saya ingin ketegasan aja, Allah itu Tuhan bukan? Aku nggak mau jawab karena kita. Kenapa nggak berani jawab? Karena kalau Anda jawab bukan Tuhan, Anda akan bertentangan dengan Yesus. Karena menurut Yesus Allah itu Tuhan. Pertanyaanku di sini, lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Itu nggak ada Tuhan di sini. Nah, di ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kepada yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini siapa nih aku ini? Ya. Di sini siapa hambaku? Ku siapa di situ? Allah. Jadi Allah Tuhan bukan? Allah Tuhan bukan? Ada 3 pribadi di sana. Jadi mana ada 3 pribadi di sini? Enggak, maksudnya di Allah itu ada 3 pribadi. Dalam Allah itu dapat dari mana lagi? Di dalam Allah ada 3 pribadi. Ayatnya mana? Di dalam diri Allah ada 3 pribadi. Ayatnya mana? Waduh, Tuhan. Dulu lah. Anda ini membuat pernyataan tetapi nggak ada ayatnya gitu loh. Oke, aku tanya Pak Sugi, ya biar kita nggak rancu gitu.
Di sini ada nggak kata Tuhan? Lihat gitu ya. Ada nggak kata Tuhan? Nggak ada kan? Di situ nggak ada kata Tuhan, tapi karena ku di situ adalah Tuhan, apa salahnya kalau saya katakan itu hamba Tuhan? Lu di situ nggak Tuhan itu bang, Allah. Jadi benar. Oh, Tuhan. berarti Allah bukan Tuhan. Hah? Berarti Allah bukan Tuhan. Enggak, jangan ke situ dulu. Lah. Ini kita selesaikan masalah ini. Kita selesaikan nih. Kalau ku di situ bukan Tuhan, berarti Allah bukan Tuhan. Enggak, jangan dipaksakan pemahaman sini, enggak diterima gitu. Jadi aku harus bagaimana? Nah kan aneh, ku di situ bukan Tuhan katanya. Iya. Lihat itu hambaku, ku di situ bukan Tuhan, berarti Allah bukan Tuhan kalau begitu. Tidak, Allah itu yang ngomong. Lihatlah, ya. itu hamba. Allah ini bukan Tuhan, bukan sih? Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 20. Jadi 5 ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Allah ini nggak ada di dalam Bible, nggak ada. Allah ini ada hanya versi terjemahan. Capek aku Pak Sugi, udahlah ngomong sendiri aja. Waduh, capek. Enggak, ngeyel banget udah di Bible sini. Karena memang Allah ini nggak ada di Bible, ini nyomot dari Islam kata Allah ini. Jangan ke situ dulu, Pak Sugi. Aduh. Nah ya, oke. Ini ku di sini Bapak bukan. Ku di sini Bapak bukan. Iya, Allah itu. Bapak Tuhan bukan. Tidak, Bapak Tuhan bukan. Karena spesifiknya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, tapi ada dalam diri Allah. Bapak juga ada dalam diri Allah. Makanya tadi aku bilang jangan dulu ke sana. Nanti Pak Sugi juga jadi stres nanti kan, karena nggak paham. Inilah Anda nggak berani jujur, saya tanya. Bapak itu Tuhan atau bukan? Coba jawab. Bapak itu Tuhan bukan? Tidak, karena pribadinya udah Bapak. Oh, berarti Yesus bohong. Karena Yesus berkata begini, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, berarti Bapak Tuhan dong. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 24, aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi. Bukan Tuhan dia. Ayat berapa tadi kok salah? Matius 11 ayat 24 25. 25 ya. Betul. Iya 24 25 itu. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Bapak Tuhan. Dengar begitu aja susah banget sih. Ikutilah kau loncat-loncat nggak apa-apa lah. Jadi dalam loncat. Ya, saya itu bukan loncat-loncat, saya itu nafsir ayat pakai ayat, bukan nafsir ayat pakai otak saya. Nggak mau saya seperti itu. Ya, tapi kan kita tadi di Matius berapa tadi? Matius 12 ayat 18, di situ Yesus itu hamba Tuhan. Hamba Bapa. Ya, kan itu. Anda mengatakan bahwa orang-orang itu percaya Yesus Tuhan. Ayatnya mana? Padahal yang dinubuatkan di situ adalah hamba Tuhan. Nah, gitu loh. Itu kan menurut Pak Sugi kan? Aduh. Kristenan enggak saya lagi. Iyalah. Ya kan udah aku bilang tadi. Orang menurut kitabmu sendiri Bapak itu Tuhan kok gimana sih? Kata siapa? Bapak itu Tuhan. Kata Yesus. Oh Yesus, mana ayatnya? Matius 11 ayat 25. Ada di situ. Yohanes 20 ayat 17. Jadi pilih yang mana? Ini kepada Allah itu sendiri. Karena sesuai dengan ayat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman adalah apa tadi? Pada mulanya firman itu tunggu dulu, aku jadi kacau. Pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah. Nah itu dia kan. Dan dia firman itu adalah Allah kan gitu. Jadi memang dia kan ini Allah itu sendiri, mereka itu berada dalam Allah yang Bapa itu, Putra dan Roh Kudus. Itu yang tiga pribadi tadi. Kenapa? Apa? Yesus nggak pernah menerangkan itu. Loh, ini Yohanes 1. Itu bukan perkataan Yesus. Aduh. Yesus itu nanti nongol di ayat 37. Di ayat 1 itu belum perkataan Yesus itu. Aduh, ibu.